Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial konfigurasi virtualan atau VLAN pada Cisco Packet Tracer. Nah, baik teman-teman, pastikan sebelumnya sudah terinstall Cisco Packet Tracer di komputernya. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan Cisco Packet Tracer-nya. Untuk versi yang saya gunakan kali ini yaitu versi 7.2 ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih update-nya. Mungkin hanya sedikit terlihat perbedaan dari tampilannya saja. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi virtualan dan kita akan menyiapkan topologinya terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan, sebenarnya apa sih virtualan itu? Nah, virtualan itu fungsinya adalah untuk membagi satu broadcast domain menjadi broadcast domain yang lebih kecil. Atau dalam kata lain, fungsi dari VLAN ini adalah untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen, sehingga kinerja dari jaringan yang ada itu dapat bekerja secara lebih maksimal. Dan hal ini biasanya untuk menghindari terjadinya tabrakan data atau istilahnya collision domain. Oke, itu. Baik, kita mulai saja. Di area kerja ini nanti kita akan tambahkan perangkat. Yang pertama adalah switch, kemudian yang kedua adalah PC ya. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah, di bagian perangkat, teman-teman bisa lihat ada routers, ada switches, dan yang lainnya. Kita pilih yang switches. Kemudian setelah dipilih, muncul beberapa jenis switch. Nah, kita pilih yang pertama saja tipe 2960. Kita klik, lalu arahkan di bagian tengahnya. Sudah ada. Selanjutnya kita akan tambahkan perangkat PC-nya. Di bawah kita pilih End Devices. Diklik dulu, kemudian muncul beberapa perangkat, ada PC, laptop, server, dan lainnya. Kita pilih yang PC dulu. Kita tambahkan di area kerjanya. Kita akan menambahkan sebanyak 4 PC, di mana nanti kita akan mengkelompokkan ke dua VLAN. Ya, kita tambahkan dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti saya akan membagi 4 komputer ini menjadi dua VLAN. Yang pertama VLAN 100, yang kedua adalah VLAN 200. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan PC-PC tersebut ke perangkat switch ya. Kita hubungkan menggunakan kabel di bagian connection di bawah. Ini logonya. Lalu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, kita harus menggunakan kabel straight through. Di sini kabel straight through ini simbolnya adalah yang garis hitam full ya, bukan yang putus-putus. Kita klik, lalu kita klik di bagian switch-nya terlebih dahulu. Nah, di sini muncul banyak port ya, fast Ethernet 1, 01 sampai 024, dan ada port gigabit 1 dan 2. Bedanya itu dari transmit datanya lebih cepat untuk gigabit. Kita pilih yang pertama dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan ke PC yang pertama, yaitu PC 0. Nah, di sini muncul Nah, di sini muncul beberapa port, kita pilih yang fast Ethernet 0. Sehingga terlihat lampu indikatornya sudah berwarna hijau dan orange. Lampu indikator orange ini nanti akan menjadi hijau, di mana ada proses, jadi kita tunggu saja. Sambil menunggu, kita hubungkan PC yang lainnya seperti yang tadi. Kita klik kembali, lakukan hal yang sama secara berurutan. Jadi dari fast Ethernet 02, kemudian yang lainnya sambungkan ke yang di bawahnya. Nah, hal ini supaya memudahkan kita nanti saat konfigurasi. Jadi terlihat rapi dan nanti konfigurasinya akan lebih cepat. Nah, untuk teman-teman barangkali ada yang sedikit berbeda dengan tampilan yang saya pakai di sini.
Misalkan ada teman-teman yang fast Ethernet-nya seperti ini, tidak muncul. Nah, itu kenapa ya? Nah, hal ini mungkin ada beberapa settingan yang belum dilakukan. Caranya, teman-teman silahkan pilih di bagian option, di bagian atas, lalu arahkan ke preference. Kemudian, di bagian always show port label in logical workspace itu harus terchecklist. Kita coba saja hilangkan checklistnya untuk memastikan apakah betul. Nah, seperti ini ya. Barangkali teman-teman ada yang kondisinya kayak gini. Nah, nanti teman-teman tinggal berikan saja checklist di option, kemudian di preference, lalu berikan kembali checklistnya di bagian always show port label in logical workspace. Kemudian tampilannya akan terlihat untuk label-label pada portnya. Selanjutnya kita akan memberikan label terlebih dahulu supaya saat mengkonfigurasi kita akan lebih mudah. Nah, teman-teman arahkan di bagian kiri atas ini ada draw rectangle, diklik sehingga muncul palet dialog. Nah, kita akan memberikan tanda untuk VLAN yang pertama dulu. Nah, saya akan memberikan bentuk kotak. Lalu saya akan memberikan warna isinya, kita pilih fill color, berikan warna yang sesuai, misalnya warna biru, atau teman-teman boleh yang lain. Kemudian kita tandai di mana yang akan kita berikan tanda di sini. Kemudian saya akan menandai untuk yang VLAN satunya dengan warna yang berbeda. Misalkannya orange, kita tandai dulu. Oke, jika sudah, kita close saja palet dialognya. Nah, coba teman-teman perhatikan kursornya masih belum normal. Kita normalkan dengan cara menekan di keyboard ada tombol ESC di kiri atas, sehingga kursornya seperti ini lagi. Selanjutnya, saya akan memberikan nama untuk bagian yang biru dan orange dengan menggunakan place note. Nah, di bagian kiri atas ini ada simbol seperti kertas, label ya. Klik, lalu saya akan memberikan label di yang biru dengan nama VLAN. ID-nya adalah VLAN 100. Lalu untuk nama VLAN-nya saya akan berikan guru. Nah, selanjutnya klik kembali di bagian place note dan klik di yang orange. Kita berikan nama yang berbeda. VLAN-nya dengan ID VLAN 200. Lalu namanya adalah siswa. Supaya nanti kita akan memisahkan jaringan ini menjadi jaringan khusus untuk guru dan untuk siswa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kembali normalkan untuk kursornya, tekan ESC. Selanjutnya kita akan memberikan nama untuk PC dengan IP address yang akan kita berikan di saat konfigurasi. Untuk yang pertama kita klik di bagian PC 0. Kita hapus dulu di blok, lalu bisa langsung di delete. Misalnya IP-nya akan saya tentukan 10.10.10.11 dengan subnet mask kelas C 24. Lalu untuk PC selanjutnya saya akan berikan IP 10.10 berurutan 12 dengan subnet mask kelas C juga. Lalu untuk ini selanjutnya 10.10.10 13/24, dan yang terakhir cut. Nah, untuk IP PC yang ini 10.10.10.14 subnet mask standar juga. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP address-nya dengan melakukan konfigurasi di bagian PC yang pertama, diklik sehingga muncul seperti ini. Nah, kita pilih di desktop, lalu pilih IP configuration.
Nah, kita berikan IP address-nya di bagian ini dengan IP yang sudah kita berikan. Misalnya lupa, nah di atas sudah ada kelihatan. Ataupun teman-teman bisa menggeserkan supaya terlihat seperti ini ya. Berikan IP-nya 10.10.10.11. Nah, selanjutnya kita arahkan ke bagian subnet mask. Nah, saat kita mengklik di bagian subnet mask, dia otomatis mengisi subnet mask standar untuk kelas A. Namun kali ini kita akan merubahnya menjadi subnet mask kelas C. Kita hapus saja, berikan subnet mask 255.255.0. Oke. Nah, kedepannya kita akan memberikan subnet mask yang sama di 3 komputer selanjutnya. Teman-teman bisa mengkopinya terlebih dahulu, di blok terlebih dahulu, lalu klik kanan, copy atau pakai Ctrl C juga boleh. Nah, setelah ini kita close saja. Lakukan hal yang sama dengan IP yang berbeda di komputer yang lainnya. Berikan IP yang ini, IP-nya 10.10.10.12. Lalu saat diklik di subnet mask, ini kita bisa Ctrl A untuk memilih semuanya dan delete. Lalu kita klik kanan, paste atau Ctrl V. Jika sudah, kita close dan kita masukkan kembali untuk PC yang lainnya. Kita berikan IP address-nya 10.10.10.13. Kita paste langsung. Satu lagi, IP address-nya 10.10.10.14, lalu Ctrl V. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengeceknya kembali, barangkali teman-teman ragu, dengan mengarahkan saja kursornya ke PC yang teman-teman maksud, tanpa mengkliknya ya, misalnya ke sini. Nah, kita bisa melihat, oh itu IP address-nya sudah muncul, jadi tanpa kita membuka PC-nya. Oke, nah kita akan mengecek kondisi sebelum kita berikan konfigurasi VLAN dan kondisi nanti setelah dikonfigurasi VLAN. Oke, di sini teman-teman perhatikan IP address yang sudah diberikan itu memiliki network address yang sama, di mana network address-nya adalah 10.10.10.0 ya, atau memiliki net ID yang sama. Karena dia menggunakan subnet mask kelas C, berarti net ID-nya adalah 3 oktet pertama, yaitu 10.10.10, semuanya sama. Jika kondisi seperti ini, dipastikan dengan host ID yang berbeda, mereka ini dapat terkoneksi, baik yang biru maupun yang biru ke yang oranye. Kita coba buktikan. Kita klik di bagian PC yang pertama. Saya akan melakukan cek koneksi di PC ini ke PC yang bawah, yang sama warnanya. Kita pilih command prompt, lalu kita cek koneksi dengan menggunakan perintah ping spasi IP address yang akan diceknya, yaitu yang 10.12. Ketikkan IP-nya 10.10.10.12. Oke, terlihat sudah ada koneksi dengan adanya replay from IP yang kita maksud. Kita coba ke IP yang berbeda VLAN-nya, yang warna oranye. Dalam hal ini kan belum ada VLAN ya, jadi harusnya terkoneksi. Kita cek lagi dengan perintah ping, IP-nya 10.10.10.13, yang ini, yang atas ya. Kita coba enter. Dan ini juga dapat terkoneksi. Dalam hal ini semuanya masih dapat terhubung semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Namun sebelumnya, dalam kehidupan nyata, nanti kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Namun pada kenyataannya, switch Cisco itu hanya berupa perangkat yang tidak mempunyai mouse, tidak mempunyai keyboard, tidak mempunyai monitor,
Sehingga untuk mengaksesnya atau melakukan konfigurasi terhadap perangkat ini, kita membutuhkan perangkat tambahan, yaitu komputer, baik itu menggunakan komputer PC atau menggunakan laptop. Nah, tapi memang dalam simulasi kita bisa melakukan langsung, diklik di bagian switch-nya, lalu di bagian CLI. Nah, untuk membiasakan dengan kehidupan nyata, kita akan melakukan hal tersebut, sehingga nanti kita akan menghubungkan perangkat switch ini, akan kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Untuk kabel konsol ini kita pilih yang simbolnya warna biru muda. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman klik di bagian switch-nya, kemudian pilih port konsol. Nah, port konsol ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi. Tidak sama dengan fast Ethernet ataupun gigabit ya. Klik, kemudian teman-teman pilih di komputer mana yang akan dilakukan konfigurasinya. Misalnya di bagian yang ini. Lalu teman-teman arahkan ke port RS232. Sehingga kabelnya sudah dapat terhubung. Seperti ini ya nanti kondisinya. Nah, bagaimana sih untuk melakukan konfigurasi? Nah, teman-teman buka dari komputer yang sudah terhubung kabel konsol, diklik, lalu kita pilih terminal. Dan setelah ini kita klik OK. Ya, tampilan seperti ini. Nanti teman-teman enter saja. Tampilannya sudah muncul seperti ini ya, switch dengan tanda lebih besar. Di sini kita sudah masuk ke hak akses user mode. Ya, ingat teman-teman, hak akses dalam Cisco itu ada 3, user mode, privilege, dan global configuration. Oke, kita mulai saja untuk konfigurasinya. Nah, kita masuk dulu ke privilege mode dengan mengetikkan enable. Kemudian di sini kita bisa masuk ke posisi atau hak akses tertinggi, yaitu global configuration. Dengan mengetikkan configure, teman-teman bisa mengetikkan CONF lalu tab supaya otomatis mendeteksi dari sistemnya terminal. Seperti ini. Oke, kita mulai dengan membuat VLAN yang pertama. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah VLAN, spasi ID-nya berapa. Yang pertama adalah VLAN 100. Lalu kita berikan nama sesuai dengan topologi yang sudah dibuat dengan perintah name, spasi guru. Saya berikan dengan huruf kecil semua. Oke, jika sudah, kita akan buat untuk VLAN yang selanjutnya, yaitu VLAN 200. Nah, VLAN 200 itu namanya siswa. Kita exit dulu. Kemudian kita berikan perintahnya dengan sama yang tadi, VLAN 200. Berikan namanya dengan nama siswa. Nah, seperti ini teman-teman, mudah ya. Selanjutnya kita lakukan cek terhadap VLAN yang sudah kita buat tadi dengan perintah show VLAN. Namun, karena kita posisinya ada di global configuration, perintah ini harus diawali dengan perintah do. Jadi harus ada do-nya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan do, berarti posisi teman-teman harus di hak akses privilege, di mana tadi tanda pagar ya, ini privilege. Namun memang ada keterbatasan di hak akses privilege. Ada beberapa perintah yang tidak dapat dilakukan di hak akses privilege atau di mode privilege. Jadi nanti teman-teman bisa dicoba sambil berjalan. Oke, kita cek dulu do show VLAN. Nah, bisa dilihat di sini VLAN sudah muncul, VLAN 100 dengan nama guru dan VLAN 200 dengan nama siswa. Selanjutnya kita akan mengassignkan interface ke VLAN sesuai dengan jalurnya. Nah, di sini kita belum menampilkan tampilan show VLAN karena di bawah masih ada more. Dan jika masih ada more, teman-teman silahkan tekan spasi lagi sampai selesai. Terlihat seperti ini, gitu ya. Oke, kita akan mengassignkan interface ke VLAN-nya masing-masing, di mana untuk VLAN 100 itu adalah FA01,
dan interface FA02. Nah, teman-teman bisa mengeceknya dengan cara menggoyangkan PC yang terhubung ke interface-nya supaya terlihat interface berapa yang digunakan ya. Oke. Nah, di sini kita bisa exit dulu. Teman-teman, perintah ini juga dapat kita singkat ya. Nanti barangkali ada perintah yang panjang. Oke, kita masuk dulu ke interface yang pertama, yaitu interface. Kita singkat int fa01 pakai slash fa0/1 enter, sehingga muncul config if. Lalu selanjutnya kita ketikkan switch port, bisa menekan SW lalu tab, kemudian mode access enter. Lalu kita assignkan dengan perintah switch port akses, pakai tab supaya tidak salah ya, akses VLAN spasi berapa ID-nya, 100. Oke, seperti itu. Lakukan kembali untuk interface FA02. Nah, bisa dilihat saat melakukan assign interface ke VLAN 100 barusan, di sini terdapat proses yang sedang berjalan dengan indikator berwarna orange. Selanjutnya kita exit dulu dan masuk kembali ke interface FA02 dan lakukan perintah switch port mode access. Kemudian assignkan dengan perintah switch port access VLAN 100. Nah, teman-teman, ada masalah nih. Misalnya di sini hanya ada 2 komputer saja. Bagaimana caranya jika terdapat 10 PC? Berarti teman-teman akan melakukan pekerjaan yang sama berulang kali sebanyak 10 kali. Nah, itu kurang efektif ya dan kurang cepat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika terdapat banyak PC yang terhubung ke port switch supaya perintah yang dimasukkan itu tidak berulang-ulang ya. Namun syaratnya interface yang digunakan itu harus berurutan secara terus-menerus. Dalam hal ini seperti kondisi ini, misalnya FA03, FA04 dan berurutan misalnya banyak FA03, 4, 5, 6 itu bisa diskaliguskan. Oke, kita mulai saja. Kita exit kembali. Supaya bisa kita sekaliguskan, perintahnya adalah interface atau int range. Jadi menggunakan perintah range atau jangkauan. Interface-nya berapa? FA03 sampai 4. Seperti ini. Tinggal di enter. Setelah itu kita lakukan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu switch port mode access enter, lalu assignkan dengan perintah switch port access VLAN 200. Kemudian kita bisa cek kembali VLAN-nya, do show VLAN. Nah, terlihat di sini interface sudah masuk sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Dicek kembali barangkali ada yang keliru. Jika sudah yakin dan tidak ada kesalahan, kita bisa lanjut. Kita tekan spasi supaya tampil semua. Nah, jika sudah, tekan spasi supaya tampil semua. Dan kita tinggal melakukan pengujian, di mana sebelumnya antar warna yang berbeda atau VLAN yang berbeda itu saling terhubung. Kita coba apakah setelah diterapkannya VLAN, apakah ada perubahan atau tidak. Kita coba cek di PC yang pertama dengan melakukan cek koneksi ke yang VLAN berbeda, yaitu 10, 10, 10, 13. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, dapat dipastikan memang koneksinya sudah tidak dapat terhubung. Tandanya penerapan VLAN sudah berhasil kita lakukan. Untuk memastikan kembali, kita cek kembali ke PC dengan VLAN yang sama, yaitu ping 10, 10, 10, 12. Nah, untuk PC dengan VLAN yang sama masih dapat terhubung.
Oke, teman-teman, seperti ini ya. Jadi konfigurasi VLAN ini dapat memecah atau membagi VLAN menjadi beberapa segmen, sehingga kinerja dari jaringan itu bisa lebih maksimal dan bisa lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silakan mencoba dan semoga berhasil. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.